Febrianti dari manajemen kelas D, dari dosen Pak Bintoro. Yang soal pertama, coba saudara jelaskan bagaimana cara paling mudah versi saudara sendiri dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, versi saya sendiri di sini, cara saya menentukan posisi debit dan kredit dalam transaksi yang terjadi pada akun harta dan beban adalah saat terjadi penambahan pada harta dan beban, maka diletakkan di posisi debit. Sebaliknya, jika terjadi pengurangan pada harta dan beban, maka akan diletakkan di posisi kredit. Lalu, jika terjadi penambahan pada transaksi di akun utang, modal, dan pendapatan, maka akan diletakkan pada posisi kredit. Sebaliknya juga jika terjadi pengurangan pada utang, pendapatan, dan modal, maka akan diletakkan di posisi debit. Nah, cara mudah saya mengetahuinya menggunakan 5 jari ini. Ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, jika bertambah maka seperti ini. Harta dan beban itu bertambah, debit. Nah, utang, modal, pendapatan bertambah di kredit. Nah, jika berkurang maka seperti ini. Harta dan beban berkurang berada di kredit, utang, modal, pendapatan bertambah ada di debit, gitu. Lalu ya, nomor 2 di sini ditugaskan untuk menyelesaikan kasus dari Pak Hartono, di mana Pak Hartono merupakan seorang pengusaha di bidang IT dan memiliki usaha yang didirikan bernama rumahweb.com. Nah, transaksi yang terjadi di tanggal 1 bulan 10 2020, Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Nah, jadi di jurnal umumnya kita tambahin kas itu berada di debit dengan nilai 2.000 dan modal di kredit dengan 2.000. Lalu masih ya di tanggal 2 memperoleh pembayaran dari PT Amar Taro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Nah, di sini ya Pak Hartono ini memperoleh pembayaran dari PT Amar Taro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Nah, karena memperoleh pembayaran, maka kas kita bertambah, jadi dia di debit senilai 5.000. Lalu piutang usaha itu ada di kredit 5.000. Lalu nomor 3, masih tanggal 2, Pak Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas pelipatan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube dengan senilai 300. Nah, karena Pak Hartono ini membayar atas peliputan profil untuk bisnisnya, maka menimbulkan beban. Jadi, beban peliputan profil bisnis itu berada di debit dengan nilai 300. Lalu karena kita membayar, kita mengeluarkan uang, jadi kas kita berkurang, jadi berada di posisi kredit. Lalu tanggal 2 lagi, Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas di luar kantor sebesar 70. Nah, ini menimbulkan beban internet dengan nilai 70.000. Dengan nilai 70. Lalu Pak Hartono sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar 30. Nah, ini adalah beban lain-lain dengan nilai 30.000, dengan nilai 30. Nah, di jurnal umumnya beban internet kantor dengan 70 berada di debit, beban lain-lain 30 juga di debit. Karena kita membayar beban, maka kita mengeluarkan kas kita dengan nilai 100.
di posisi kredit. Nah, lalu Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober dengan nilai 100. Nah, di jurnal umumnya ya beban sewa kantor. Beban sewa kantor di debit 100, lalu kas kita membayar beban di posisi kredit 100. Lalu tanggal 3, Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing. Kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan. Pembayaran setiap tanggal 15. 50% dan sisanya dibayar pada setiap akhir bulan. Nah, ini belum terjadi transaksi dikarenakan Hartono ini tidak mengeluarkan kas ataupun biaya yang lainnya karena pembayaran dilakukan tanggal 15 tengah bulan dan dibayar pada akhir bulan. Lalu tanggal 3, Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar 1.200.000. Nah, di sini timbul sewa kendaraan dibayar di muka. Ya, Pak Hartono membayar sewa kendaraan dengan sebesar 1.200. Jadi, sewa kendaraan bayar di muka di debit, lalu kas di kredit 1.200. Lalu nomor 8, tanggal 4, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Nah, di sini jurnal umumnya kas, karena kita menerima pembayaran, maka kas kita bertambah di debit dengan nilai 4.000. Lalu pendapatan diterima di muka di kredit 4.000. Lalu tanggal 6, Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha secara kredit dengan nilai 1.000. Karena dia secara kredit, dia di jurnal umumnya ini ditulis utang peralatan kantor. Hartono membeli peralatan kantor sebesar 1.000, itu berada di debit. Lalu Pak Hartono membeli dengan secara kredit. Jadi Pak Hartono memiliki utang usaha senilai 1.000 di kreditnya. Lalu tanggal 7, Hartono membayar biaya iklan di Facebook Ads sebagai promosi sebesar 100. Nah, ini menimbulkan beban biaya iklan di Facebook sebesar 100. Nah, di jurnalnya beban iklan 100 di debit, kas di kredit 100. Lalu di tanggal 8, Pak Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar 300. Nah, sama seperti sebelumnya biaya iklan di Facebook ini. Nah, jadi di jurnal umumnya beban iklan 300 di debit, kasnya berkurang di kredit 300. Lalu tanggal 9, Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Total harga jasanya 10.000 yang dibayarkan 2 tahap. 8.000 dibayarkan pada saat itu dan juga sisanya bulan depan. Nah, di jurnal umumnya ada kas itu 8.000 di debit, lalu piutang usaha 2.000 di debit juga, dan pendapatan jasa pembuatan web 10.000 di kredit. Di kas 8.000 karena ini langsung dibayar langsung dibayar di tempat, lalu 2.000-nya itu akan dibayar bulan depan.
Lalu tanggal 10, Hartono membayar kepada CV Datago Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube dengan nilai 200. Nah, di sini menimbulkan beban lagi. Beban peliputan profil bisnis dengan nilai 200 di debit, lalu di kas kita berkurang di kredit 200. Lalu tanggal 11 Oktober, Hartono menyetorkan uang 7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Nah, di sini kas kita bertambah dengan nilai 7.000 di debit, lalu pendapatan jasa pembuatan software itu di kredit 7.000. Nah, tanggal 12, Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CV Zoom Store sebesar 200 selama bulan Oktober. Nah, di sini timbul juga beban sewa platform virtual di debit dengan nilai 200. Lalu kasnya berkurang di kredit 200. Lalu tanggal 15, Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020. Selain itu, gaji security kantor juga dibesarkan sebesar 50. Nah, di jurnal umumnya, beban gaji itu 150. Lalu kas, beban gaji di debit, lalu ada kas berkurang karena kita udah bayar gaji. Karena kita membayar gaji di kredit dengan nilai 150. Lalu tanggal 16 lagi, Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Trunitin Jaya. Nah, di sini karena karena Hartono menerima pembayaran atas pembuatan jasa web, jadi kas kita bertambah 10.000 di debit dan pendapatan jasa pembuatan web di kredit 10.000. Nah, tanggal 20 Oktober, Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar 300. Nah, di sini utang usaha 300 di debit, kas di kredit 300. Kenapa dia utang usaha? Karena Hartono ini bayar hutang, dia beli kertasnya dibuat pada bulan September, ya. Nah, lalu tanggal 23, Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko. Proyek telah dibayarkan sebesar 3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Jadi Pak Hartono ini menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000. Nah, proyeknya baru dibayarkan sebesar 3.000, sisanya dibayar bulan depan. Nah, jadi di sini ada kas ini yang udah dibayar dengan nilai 3.000. Lalu ada piutang, orangnya masih ngutang sama kita sebesar 2.000. Lalu pendapatan jasa pembuatan, ya kas sama piutang usaha itu berada di debit, lalu di kredit ada pendapatan jasa pembuatan web dengan nilai 5.000. Nah, tanggal 25, Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar 200 dan membeli lain-lain seperti makanan kecil, tisu, toilet, pewangi WC sebesar 100. Nah, di sini timbul lagi beban internet kantor sebesar 200, beban lain-lain sebesar 100. Kasnya berkurang dengan nilai 300 di kredit. Lalu 28 Oktober, Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi kantor sebesar 400. Nah, di sini timbul beban listrik, air, internet sebesar 400 di debit, lalu kasnya berada di kredit sebesar 400. Lalu tanggal 30, Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020 dan gaji petugas security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Nah, di sini beban gajinya 150 di debit, kas di kredit 150.
Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Nah, di jurnal umumnya di sini karena Pak Hartono menerima pembayaran, jadi kas kita bertambah sebesar 4.000. Lalu pendapatan jasa pembuatan software dikredit 4.000. Lalu tanggal 30 lagi, Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar 500. Nah, di sini karena dia membeli secara kredit lagi, tadi perlengkapan kantornya itu di debit 500, lalu utang usaha itu 500 di kredit. Lalu tanggal 31-nya, Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumah web.com sebesar 1.500. Nah, di sini Hartono mengambil uang dari bisnisnya. Jadi untuk kepentingan pribadi, jadi price-nya itu di debit 1.500, kasnya di kredit 1.500. Nah, setelah itu debit dan kredit di jurnal umum ini kita jumlahkan. Debitnya 53.800 dan kreditnya juga 53.800, seimbang. Lalu kita ke buku besar. Nah, di buku besar ini pengelompokan akun yang ada di jurnal umum sesuai akun yang sama ya. Di sini ada kas. Kas ini saldo debit pertama itu 9.000. 9.000 dapatnya dari neraca saldo 1 Oktober 2020 sebelumnya punya. Di sini ada kas 9.000, jadi masukin 9.000 di debit ya, karena awalnya dia berada di debit ya. Nah, lalu di debit ini ada 2.000. 2.000-nya kita dapatkan dari transaksi di jurnal umum. Nah, dari tanggal 1 Oktober, kas ini 2.000 di debit. Kas 2.000 di debit ya. Nah, lalu kita pindahin ke debit di buku besar. Nah, di sini kita jumlahin. Di buku besar, debit ketemu debit itu ditambah, lalu debit ketemu kredit dikurang. Begitupun sebaliknya, kredit ketemu kredit ditambah, kredit ketemu debit dikurang. Jadi tinggal kita masukin saja akun kas yang ada di jurnal umum dan disatukan di buku besar. Nah, 9.000 tambah 2.000, 11.000, lalu tambah 5.000, 16.000. Nah, ketemu 300 di kredit ini, jadi kita kurang 16.000 dikurang 300, 15.700. Dan seterusnya hingga 31 Oktober ini. Dengan jumlahnya 46.700 untuk akun kas. Lalu ada piutang usaha. Nah, di sini 6.000 kita juga dapat dari neraca saldo sebelumnya, mana piutang usaha dengan nilai 60.000. Nah, di sini piutang usaha ada 5.000 dari kredit. Ini diperoleh dari transaksi pada tanggal 2. Nah, piutang usaha di sini kita peroleh 5.000. Nah, karena dia debit, saldo sebelumnya itu ada di debit, lalu ketemu kredit jadi dikurang. Jadi 6.000 dikurang 5.000, 1.000. Lalu di tanggal 9 ada lagi nih piutang usaha, dia di debit, jadi dia ditambahin. Jadi 1.000 ditambah 2.000, 3.000. Nah, lalu lagi 3.000 ditambah 2.000 dan 5.000. Lalu perlengkapan di neraca sebelumnya itu ada saldo 50.000 di posisi debit. Nah, di tanggal 30.000 di tanggal 30 Oktober ada transaksi yang terjadi di jurnal umum sebelumnya senilai 500 di debit. Nah, karena debit ketemu debit jadi dijumlahin. Jadi 550.
Lalu sewa kendaraan dibayar di muka. Nah, sewa kendaraan dibayar di muka ini di neraca saldo sebelumnya itu tidak ada ya. Jadi kita tulis yang di jurnal umumnya. Di jurnal umumnya ini sewa kendaraan dibayar di muka pada tanggal 3 Oktober itu senilai 1.200. Jadi kita tulis 1.200 di debit dan saldonya di debit juga 1.200. Lalu peralatan kantor di neraca sebelumnya tidak ada. Dan ini dari jurnal umum transaksi sebelumnya yang terjadi pada tanggal 6 Oktober. Dia berada di debit senilai 1.000. Jadi saldonya juga di debit 1.000. Lalu ada utang usaha. Utang usaha saldo di neraca sebelumnya itu 300. Lalu pada tanggal 6 ada transaksi yang terjadi utang usaha dengan posisinya di kredit. Jadi 300 ditambah 1.000, 1.300. Lalu tanggal 20 Oktober ada utang usaha lagi, tapi posisinya berada di debit. Nah, ini kita kurangin karena kredit ketemu debit. Jadi sisanya 1.000. Lalu tanggal 30 Oktober utang usaha ada lagi di kredit. Nah, ini kita jumlahin lagi karena dia kredit ketemu kredit. Jadi 1.500. Lalu ada pendapatan diterima di muka. Nah, di neraca saldo sebelumnya tidak ada. Jadi di transaksi kita sebelumnya di jurnal umum pada tanggal 4 Oktober itu ada pendapatan diterima di muka senilai 4.000 dari posisi kredit. Jadi saldonya 4.000 di kredit. Lalu ada modal. Nah, modal di neraca saldo sebelumnya itu ada 14.820. Nah, di saldonya di kredit. Nah, lalu di tanggal 1 Hartonini ada menambah modal. Nambah modal sebesar 2.000 di kredit. Soal 2.000 di kredit, jadi ditambah 14.820 ditambah 2.000 jadi 16.820. Lalu ada price. Di neraca sebelumnya di debit itu ada 300. Lalu di jurnal umum yang kita kerjain di tanggal 31 Oktober itu ada transaksi price sebesar 1.500 di debit. Nah, jadi dijumlahin sehingga sebesar 1.800. Lalu ada pendapatan jasa pembuatan software. Di neraca sebelumnya itu saldonya berada di kredit 1.300. Nah, lalu terjadi transaksi pada tanggal 11 Oktober sebesar 7.000 di kredit. Jadi dijumlahkan sehingga dapat 8.300. Lalu kembali ada transaksi yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2020 sebesar 4.000 di kredit dan dijumlahin lagi 8.300 ditambah 4.000 dengan jumlahnya 12.300. Lalu ada pendapatan jasa pembuatan web. Saldo sebelumnya di neraca bulan lalu itu di kredit sebesar 4.000. Lalu di transaksi bulan Oktober tanggal 9 itu ada di kredit sebesar 10.000 dan 14.000. Lalu di 16 Oktober ada lagi 10.000. Jadi besarnya 24.000. Jadi lalu tanggal 23 Oktober ada lagi 5.000 di kredit. Jadi 24.000 ditambah 5.000 sama dengan 29.000. Lalu ada beban peliputan profil bisnis. Nah, di saldo bulan lalu
itu ada 1.340 ya. Lalu di transaksi kita tanggal 2 Oktober itu ada beban peliputan profil bisnis di debit sebesar 300 pada tanggal 2. Jadi jumlahnya 1.640. Lalu tanggal 10 ada lagi 200. Jadi jumlahnya 1.840. Lalu ada beban sewa kantor. Di saldo sebelumnya ada di debit itu dengan nilai 1.000. Lalu di tanggal 2 Oktober ada transaksi beban sewa kantor dengan nilai 100.000. Jadi jumlah saldo di debit itu ada 1.100. Lalu ada beban sewa platform virtual di saldo bulan lalu, di debitnya itu ada 800. Lalu di tanggal 12 ada terjadi transaksi sebesar 200 di debit, sehingga di saldo debitnya itu 1.000. Lalu ada beban gaji. Nah, beban gaji di bulan sebelumnya ada 400. Lalu tanggal 15 ada transaksi 150 di debit. Jadi dijumlahkan di saldo debitnya itu ada 550. Lalu tanggal 30 ada lagi 150. Lalu jumlahin lagi jadi 700. Lalu beban listrik, air, internet. Nah, di bulan lalu saldonya di debit itu 350. Lalu tanggal 28 Oktober terjadi transaksi sebesar 400 di debit, sehingga jumlah saldo debit itu ada 750. Lalu di beban perlengkapan itu ada saldo bulan lalu sebesar 180. Lalu ada beban iklan. Nah, beban iklan di saldo bulan lalu itu 750 di debit. Lalu tanggal 7 ada transaksi di debit senilai 100. Jadi jumlah saldo debit 850. Lalu di 8 Oktober ada lagi sebesar 300. Jadi saldo di debitnya itu ada 1.150. Lalu ada beban internet kantor. Beban internet kantor di saldo bulan lalu itu tidak ada, jadi dikosongin. Lalu tanggal 2 itu ada transaksi beban internet kantor sebesar 70 di debit. Jadi saldonya di debit 70. Lalu tanggal 25 ada lagi 200 di debit dan dijumlahin di saldo debitnya jadi 270. Lalu ada beban lain-lain. Nah, di beban lain-lain ini di saldo bulan lalu itu ada 250. Ya, 250. Lalu di tanggal 2 itu ada transaksi 30 di debit. Jadi saldo debitnya 280. Lalu di tanggal 25 ada lagi di debit dengan nilai 100, sehingga di saldo debitnya itu 380. Nah, setelah buku besar kita ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini jumlah total akun-akun yang ada di akun-akun yang ada di buku besar. Ya, jadi di sini ada kas 46.700. Ini kas 46.700. Nah, ini lalu piutang usaha ada 5.000, perlengkapan 550, sewa kendaraan 1.200, peralatan kantor 1.000, utang usaha 1.500, pendapatan diterima di muka ada 4.000, modal kita 16.820, private-nya 1.800, lalu pendapatan jasa pembuatan software 12.300 di kredit, pendapatan pembuatan web 29.000 di kredit, beban peliputan 1.840 debit, beban sewa 1.100, beban platform virtual 1.000, beban gaji 700,
beban listrik, air, internet 750, beban perlengkapan 180, beban ikan 1150, beban internet kantor itu ada 270, dan beban lain-lain itu ada 380. Nah, debit di neraca saldo kita jumlahin itu sebesar ada totalnya 63.620. Nah, di kreditnya juga 63.620. Jadi debit dan kreditnya di neraca saldo ini seimbang. Lalu kita ke penyesuaian. Nah, di penyesuaian ini di soal ada informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Nah, di neraca saldo kita beban perlengkapan di sini, perlengkapan di debit ini ada 550. Nah, di akhir Oktober itu masih tersisa 200. Jadi di penyesuaian, nah 550 ini kita kurangin dengan 200, jadi ada 350. Nah, beban perlengkapan 350 di debit, perlengkapan di kredit 350. Lalu sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Nah, sewa kendaraan kita itu kan Hartono itu menyewa kendaraan itu selama setahun. Nah, setahun itu ada 12 bulan. Nah, Hartono ini nyewa kendaraan itu dengan nilai 1.200. Jadi 1.200 dibagi 12, jadi hasilnya ini 100. Jadi beban sewa kendaraan di debit itu 100, sewa kendaraan dibayar di muka kredit itu 100. Lalu tanggal 4, Hartono ini telah memperoleh pembayaran dahulu untuk pembuatan jasa web bulan Oktober dan November. Namun baru bisa menyelesaikan pekerjaannya bulan Oktober. Nah, 4.000 itu untuk 2 bulan Oktober dan November. Tapi karena Hartono ini hanya bisa nyelesain kerjaannya itu di bulan Oktober saja, jadi pendapatan diterima di muka itu 2.000 di debit, lalu pendapatan jasa pembuatan web itu kredit di 2.000. Lalu tanggal 31 Oktober ini petugas security diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim Hartono sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayar awal bulan depan nilai 50. Nah, di sini beban gaji di debit 50.000, lalu utang gaji 50.000 di kredit. Nah, 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar 100 dan akan dibayar bulan depan. Nah, ini beban internet sebesar 100 di debit 100. Nah, dia bayarnya bulan depan, di bulan September. Jadi beban yang masih harus dibayar itu ada 100.000 di kredit. Nah, nomor 6, sudah selesai jasa pembuatan web untuk PT Sriwijaya Kumala, janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Nah, ini PT Sriwijaya Kumala ini bahkan bayar jasa pembuatan webnya itu di bulan depan sebesar 5.000.
Jadi di sini ada piutang usaha di debit 5.000 dan juga pendapatan jasa pembuatan web 5.000 di kredit. Nomor 7, komputer yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa 40. Nah, beban komputer ini itu tadi beban peralatan. Nah, bukan beban ya, peralatan kantor, komputernya peralatan kantor itu sebesar 1.000 ya, nilai awal itu ada 1.000, lalu nilai sisa itu 40. Nah, 4 tahun itu ada 48 bulan, jadi nilai awal dikurang nilai sisa lalu dibagi 4 tahun, jadi 1.000 dikurang 40 lalu dibagi 4 tahun itu 48 bulan dan diperoleh itu 20. Jadi beban depresiasi peralatan kantor di debit 20, lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit 20. Nah, lalu ditotalkan debit dan kreditnya, jadi di debitnya 7.620, kreditnya 7.620. Nah, setelah penyesuaian kita ke buku besar lagi. Nah, beban perlengkapan. Ini beban perlengkapan 350, perlengkapan juga 350. Nah, di sini kita menyesuaikan beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan di sini saldo sebelumnya itu ada 180 di saldo bulan lalu di debit. Nah, lalu di penyesuaian bulan Oktober ini ada 350 di debit. Jadi di saldo debitnya itu ada 530. Lalu di perlengkapan, nah di perlengkapan ini sebelumnya saldo debit buku besar sebelum penyesuaian itu ada 550 di debit. Nah, setelah penyesuaian 350 itu ada di kredit. Jadi debit ketemu kredit dikurang. 550 dikurang 350. Jadi sisa saldo di debit itu ada 200 perlengkapan. Lalu ada beban sewa kendaraan 100 di debit dan sewa kendaraan dibayar di muka, 100 di kredit. Nah, beban sewa kendaraan. Nah, di beban sewa kendaraan di sini penyesuaiannya di debit itu 100, jadi di saldo debitnya itu 100. Lalu ada sewa kendaraan dibayar di muka. Nah, saldo debit sebelum penyesuaian itu ada 1.200. Setelah itu terjadi penyesuaian di buku besar ini di kredit dengan nilai 100. Jadi saldo debit dikurangin kredit, jadi 1.200 dikurangi 100. Jadi jumlah saldo sewa kendaraan bayar di muka itu 1.100 di debit. Lalu ada pendapatan diterima di muka 2.000 di debit dan juga pendapatan jasa pembuatan web di kredit sebesar 2.000. Nah, di sini pendapatan diterima di muka itu saldo di kreditnya itu 4.000. Nah, setelah di penyesuaian itu pendapatan dari terima di muka ada di debit 2.000. Jadi 4.000 dikurangi 2.000, jadi saldo di kredit ada 2.000.
Nah, di pendapatan jasa pembuatan web ini, di saldo kreditnya sebelum penyesuaian itu 29.000, lalu disesuaiin lalu ada transaksi penyesuaian lagi sebesar 2.000 di kredit, jadi dijumlahin, jadi 29.000 ditambah 2.000 itu 31.000. Lalu beban gaji dan utang gaji sebesar 50. Nah, di beban gaji, di saldo debit itu sebelumnya 700, lalu setelah penyesuaian 50 di debit, jadi saldo debitnya 750. Nah, di utang gajinya di sini di penyesuaiannya kredit itu 50, di saldo kreditnya juga 50. Lalu beban listrik, air, internet 100 di debit, dan beban yang masih harus dibayar itu 100 di kredit. Nah, di sini saldo debit di beban listrik, air, internet itu 750. Lalu setelah itu ada penyesuaian sebesar 100 di debit, sehingga saldo di debit bertambah sebesar 850. Lalu ada beban yang masih harus dibayar. Nah, di sini beban penyesuaian itu kredit 100, jadi saldonya di kredit 100. Lalu ada piutang usaha 5.000 di debit, dan pendapatan jasa pembuatan web 5.000 di kredit. Nah, di piutang usaha, nah, di saldo debit sebelumnya itu 5.000, itu sebelum adanya penyesuaian. Setelah ada penyesuaian, 5.000 di debit, jadi saldo debit piutang usaha itu ada 10.000. Lalu ada pendapatan jasa pembuatan web. Nah, ini sebelumnya itu saldo kreditnya 31.000, itu udah penyesuaian dengan 2.000 tadi. Lalu penyesuaian kita sesuaikan lagi 5.000 di kredit, jadi saldo di kreditnya itu ada 36.000. Lalu di beban depresiasi peralatan kantor dan akumulasi depresiasi peralatan kantor itu sebesar 20. Nah, ini akumulasi penyesuaian kredit 20, jadi saldo di kredit itu ada 20. Nah, ini di beban depresiasi peralatan kantor di debit sebesar 20. Nah, setelah penyesuaian, udah itu buku besar. Setelah itu kita ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, sama neraca saldo ini jumlah saldo akun yang ada di buku besar yang udah kita sesuaiin. Nah, kasnya di sini ada 46.700, piutang usaha 10.000, perlengkapan 200, sewa kendaraan 1.100, peralatan kantor 1.000. Lalu akumulasi peralatan itu 20 di kredit, utang usaha 1.500, utang gaji 50, pendapatan diterima di muka 2.000, beban yang masih harus dibayar 100, modal ada 16.820. Lalu ada price itu di debit 1.800. Lalu pendapatan jasa pembuatan software 12.300 di kredit. Lalu ada pendapatan pembuatan web 36.000. Lalu ada beban lalu ada beban 1.840. Lalu beban sewa kantor 1.100, beban sewa platform 1.000, beban sewa kendaraan 100, beban gaji 750, beban listrik, air, internet 850, beban perlengkapan 530, beban iklan 1.150,
Beban internet kantor 270, beban depresiasi peralatan kantor 20, beban lain-lain 380. Nah, debitnya kita jumlahin, itu kita dapat 68.790. Nah, di kreditnya juga kita jumlahin, dapatnya 68.790. Nah, neraca saldo penyesuaian kita ke neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini ada nama akun, lalu ada neraca saldo sebelum penyesuaian, lalu ada penyesuaian, lalu ada neraca saldo sesudah penyesuaian, ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Nah, di neraca saldo sebelum penyesuaian, ini kita isi dengan neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi, ya neraca saldo sebelum penyesuaian yang ini. Nah, lalu ada penyesuaian. Ini kita isi penyesuaian yang ini. Jadi kita tinggal jumlah tinggal isi aja. Nah, kayak ya piutang misal 5.000 di debit, lalu perlengkapan 350 di kredit, sewa kendaraan dibayar di muka 100 di kredit, ya, dan seterusnya. Lalu di neraca saldo sesudah penyesuaian, kita isi yang setelah penyesuaian tadi, setelah buku besar. Lalu di laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini itu ada akun pendapatan dan beban. Di laporan laba rugi ini kita mencari berapa laba yang kita dapatkan dan ruginya. Jadi di laporan laba rugi kita cukup masukin pendapatan dan juga beban. Nah, di sini ada pendapatan jasa pembuatan software sebesar 12.300. Lalu ada pendapatan jasa pembuatan web sebesar 36.000. Itu di kredit ya. Lalu kreditnya kita jumlahin sebesar 48.300. Nah, beban-bebannya juga kita jumlahin sehingga jumlahnya itu 7.990. Nah, untuk mencari laba itu pendapatan dikurangi beban. Jadi di sini pendapatan kita 48.300 itu dikurangi beban 7.990 dan diperoleh 40.310. Nah, ini laba bersihnya. Nah, 40.310 ditambah 7.990 itu 48.300. Nah, seimbang nih debit sama kredit di laporan laba rugi. Lalu di laporan posisi keuangan. Ya, di laporan posisi keuangan ini ada harta, utang, dan juga modal. Jadi di sini ada harta, utang, modal. Nah, di harta ini itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa kendaraan, peralatan, akumulasi di debit. Lalu ada utang usaha. Oh iya, peralatan kantor. Lalu ada akumulasi itu di kredit. Utang usaha 1.500, utang gaji 50, 2.000, pendapatan diterima di muka 2.000, beban yang masih harus dibayar 100, modal kita 16.820, price kita 1.800. Nah, debitnya kita jumlahin itu sebesar 60.800 jumlahnya. Lalu yang di kredit itu ada 20.490. Nah, 60.000 di debit ini kita kurangin dengan kredit 20.490 ini sehingga peroleh 40.310. Nah, 20.490 kita jumlahkan dengan 40.310, dapatlah hasilnya 60.800, dan ini seimbang juga dengan debit di laporan posisi keuangan. Nah, lalu ke laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan keuangan, ini ada laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, di neraca lajur itu juga ada laporan laba rugi dan posisi keuangan.
Tapi di sini kita buat lagi, agar biar lebih jelas, biar lebih tahu bagaimana transaksi yang ada. Ya, yang pertama ini laporan laba rugi. Ini ada pendapatan dan beban. Nah, di sini pendapatan itu sebesar 48.300, lalu bebannya itu ada 7.990. Nah, di sini kita kurangin. Jadi diperoleh laba bersih kita itu 40.310. Nah, lalu laporan perubahan modal. Nah, modal Hartono itu 16.820 ya. 16.820. Nah, ini 16.820. Nah, lalu setelah itu kita jumlahin dengan laba bersih 40.310, lalu kita kurangin dengan price, karena price ini Hartono mengambil uang di bisnisnya untuk kepentingan pribadinya. Jadi dikurangin dan dapatlah modal Hartono itu di bulan Oktober 31 itu 55.330. Lalu ada laporan posisi keuangan. Ini ada aset dan juga liabilitas. Nah, di aset ini itu ada aset lancar dan juga aset tetap. Nah, aset lancar ini 50, totalnya 58.000, di mana terdiri dari akun kas, piutang usaha, perlengkapan, dan juga sewa kendaraan dibayar di muka. Lalu di aset tetap, ini adalah peralatan kantor 1.000 dan juga akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 20. Nah, ini dikurang. Jadi 1.000 dikurang 20 itu dapat 980. Lalu total aset kita jumlahin 58.000 ditambah 980. Jadi dapat total aset kita 58.980. Nah, di liabilitasnya ini ada liabilitas lancar sebesar 3.650. Nah, ini ada utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan juga beban yang masih harus dibayar. Nah, lalu ada ekuitas modal. Nah, ini modal yang tadi, yang perubahan modal, yang ini 55.330. Ya. Nah, jadi total liabilitas lancar dan ekuitas ini kita jumlahin. Jadi diperoleh 58.980. Nah, jadi kesimpulannya, perusahaan Hartono, bisnis Hartono yaitu rumahweb.com ini berada di kondisi keuangan yang baik karena di sini bisnisnya memperoleh keuntungan sebesar 40.310, dan selain itu juga modal Hartono bertambah dan aset dan liabilitas Hartono ini seimbang karena di asetnya 58.980 dan juga di liabilitas dan ekuitas itu 58.980. Ya. Oke, ini penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.